Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di TV Pendidikan Pinrang sebagai solusi belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, semoga tetap sehat, semangat, dan juga rajin belajar, rajin beribadah. Pada hari ini, insya Allah, kita akan melanjutkan pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan materi bersih itu sehat. Submateri pelajaran yang kita akan pelajari hari ini adalah aku senang melakukan wudhu. Tujuan mempelajarinya adalah meminta kepada semua anak-anakku sekalian untuk memperagakan, yaitu tata cara berwudhu disertai dengan praktik tayamum, agar supaya ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwudu itu ada ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana yang biasa kita praktikkan, ada 8 anggota badan yang harus dicuci. Pertama, sesuai dengan gambar, yaitu dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Kalau boleh, yaitu masukkan jari telunjuk ke dalam mulut kita agar supaya lebih bersih lagi. Yang ketiga, dianjurkan yaitu membasuh rongga hidung disertai dengan menghirup air melalui hidung kita yang disebut dengan al-istinsyaq. Yang keempat, yaitu diwajibkan membasuh muka dengan sempurna, atau dianjurkan membasuh mencuci wajah. Apa itu wajah? Wajah adalah rongga atau muka kita yang tidak ditumbuhi oleh rambut di depan muka kita. Kemudian kita yaitu menyucinya. Yang kelima ialah dianjurkan mencuci tangan sampai siku. Dan yang keenam ialah diwajibkan mengusap atau menyapu sebagian kepala. Kemudian yang ketujuh, yaitu sesuai dengan gambar, dianjurkan untuk mengusap telinga, daun telinga bagian luar maupun telinga bagian dalam. Dan yang kedelapan ialah diwajibkan mencuci kaki, dari jari-jari kaki sampai kedua mata kaki. Ingat, ketika berwudu, 8 anggota badan ini harus kita bersihkan, harus kita cuci, dan tidak boleh ada yang menghalangi sampainya air ke pori-pori kulit kita. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ketentuan-ketentuan wudu. Yang pertama, ada yang disebut syarat-syarat wudu. Syarat wudu yang pertama yaitu beragama Islam. Kedua, mumayyiz, dapat membedakan antara yang baik maupun yang salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya yang menghalangi ada cat, stipo, atau benda-benda lainnya yang dapat menghalangi sampainya air ke pori-pori kita. Kemudian yang kedua, rukun-rukun wudu. Yang pertama, niat. Apa niat berwudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh muka atau mencuci muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala dengan air. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, yaitu tertib. Apa itu tertib? Tertib ialah mendahulukan sesuatu yang di depan dan mengakhirkan sesuatu yang di belakang. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ini ketentuan wudu. Kita sudah pelajari syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukun wudu. Nah, sekarang kita memasuki sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, ketika kita berwudu, hendaklah membaca basmalah, minimal bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan
sampai pergelangan. Jadi telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menyapu seluruh kepala dengan air. Walaupun para ulama berbeda pendapat terkait dengan mengusap kepala atau membasuh kepala dengan air. Ada yang mengatakan minimal 3 helai, ada yang mengatakan sebagian kepala, ada yang mengatakan seluruhnya. Kemudian mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Selanjutnya sunnah wudu yaitu membasuh kedua daun telinga luar dan juga daun telinga bagian dalam. Dari keenam sunnah-sunnah wudu ini hendaklah kita perhatikan agar supaya selain sempurnanya wudhu kita juga insya Allah yaitu lebih terjamin, lebih baik ketika kita berwudhu. Nah, sunnah wudhu selanjutnya bagi yang ketujuh, tiap kali membasuh anggota wudhu hendaklah sebanyak 3 kali. Kemudian menyela jari tangan dan kaki. Jadi hendaklah kita menyela yaitu jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki tanpa pertolongan orang lain. Ketika kita berwudu, kalau kita mampu berwudu sendiri, jangan sampai dituangkan dengan orang lain. Tidak mengeringkan air wudu secara sengaja kecuali ada keperluan atau sangat dingin. Menggosok anggota wudu agar lebih bersih. Hendaklah digosok-gosok, jangan sampai ada yang nempel, misalnya cat atau stipo. Menjaga agar percikan wudu tidak kembali ke badan kita. Selanjutnya, ketika berwudu, usahakan tidak berbicara pada saat berwudu. Mengapa? Karena kita semenjak mulai berwudu hendaklah sudah konsentrasi karena kita ingin beribadah. Selanjutnya, bersiwak atau menggosok gigi selain orang yang sedang berpuasa. Sunnah-sunnah wudu selanjutnya ialah membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat. Maksudnya, hendaklah setelah berwudu kita berdoa kepada Allah. Sunnah-sunnah wudu yang lain ialah membaca doa setelah selesai berwudu. Apa doanya? Doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu adalah doa sesudah berwudu. Ada banyak doa-doa yang bisa kita praktikkan ketika setelah berwudu. Namun para ulama yaitu ada yang melengkapinya seperti yang tadi. Ada yang hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, setelah kita mempelajari sunnah-sunnah wudu, maka kita mempelajari hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu dari kubul dan dubur. Seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan lain-lainnya. Segala sesuatu yang keluar dari 2 pintu, maka itu dapat membatalkan wudu. Yang kedua, hilang akal. Disebabkan karena apa? Karena mabuk, pingsan, dan gila. Yang ketiga, yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa memakai pelapis atau tutup atau penghalang. Terkait dengan hal ini, kita menghormati pendapat ulama yang lain yang membolehkan bersentuhnya laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya, setelah kita mempelajari hal-hal yang membatalkan wudu, maka kita akan mempelajari terkait dengan ketentuan wudu tadi ini harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya agar supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa banyak bersuci. Ketentuan-ketentuan wudu yang telah Bapak jelaskan tadi, maka itu bisa yaitu tersentuhkan masuk di dalam video tutorial berikut tentang tata cara mengambil air wudu. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat bersama, saksikan yaitu tutorial video mengambil air wudu. Terdengar azan sholat zuhur.
Baim dan teman-teman bersegera menuju masjid. Baim bersegera mengambil air wudhu dan ternyata Baim berwudhu tidak sempurna. Tak lama kemudian Pak Guru datang menghampiri Baim. Pak Guru menegur Baim dan memberitahu Baim cara berwudhu yang benar seperti Rasulullah. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Nah, setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan wudhu, maka anak-anak solehnya ayah dan ibu, kegiatan selanjutnya ialah praktikkan berwudhu sebelum sholat, belajar, maupun setelah buang air. Wudhu ini adalah senjatanya orang-orang beriman. Wudhu silahul mu'minin. Karena wudhu itu oleh para malaikat itu bagaikan bintang yang ada di langit pada malam hari. Menjadi pertanyaan, bagaimana jika tidak mendapatkan air? Atau kita sedang sakit, waktu sholat sudah masuk. Apa solusi yang bisa kita ambil? Padahal kita mau sholat dan harus berwudu. Maka solusi yang ditawarkan oleh syariat ajaran agama Islam ialah ada yang dikenal dengan tayammum. Perintah tayamum ini ada dalam surah Al-Maidah. Di situ fatayammamu sha'idan thayyiba. Bagaimana ketentuan tayamum? Ketentuan-ketentuannya yang pertama, ada syarat-syarat tayamum. Pertama, tidak ada air. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya. Sedang waktu sholat sudah masuk dan kita sudah berusaha, waktu sholat sudah mau habis, maka kita harus tayamum. Kedua, sedang sakit. Apabila terkena air sakit kita, maka bisa tambah parah. Maka solusinya ialah tayamum sesuai dengan keterangan dokter. Yang ketiga, yaitu dalam perjalanan atau sementara musafir dan sulit mendapatkan air. Oleh karenanya, syarat-syarat tayamum ini harus kita patuhi ketika kita ingin bertayamum. Ketentuan tayamum yang kedua, tata cara tayamum. Yang pertama, berniat tayamum untuk melaksanakan sholat fardu. Nawaitu tayammuma di istibahati sholat fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah, sebagaimana pada gambar yang telah kita lihat bersama. Yang ketiga, mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Terkait dengan mengusap 2 tangan sampai ke siku,
Para ulama juga berbeda pendapat, ada yang mengatakan cukup tangannya saja, ada yang mengatakan cukup tangan kemudian muka, tentang tata cara tayamum ini. Mengenai dengan tata caranya, kita hormati perbedaan pendapat dari para ulama fikih. Yang jelasnya kita ikuti aturan-aturan syariat ketika kita beribadah. Tayamum kita laksanakan setelah kita tidak bisa berwudu karena sesuai dengan syarat-syarat tayamum. Oleh karenanya itu, anak-anakku sekalian dapat mempraktikkan. Pertama, tempelkan tangan pada debu, kemudian ringankan dan usap wajah. Setelah itu, buang hasil usapan wajah kita, yaitu tanah atau debu yang nempel di tangan, kemudian ambil lagi. Selanjutnya, sapu tangan bagian kanan sampai ke siku, kemudian usap dan beralih ke tangan bagian kiri sampai ke siku. Setelah itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya menurut keterangan fikih sama dengan doa ketika kita berwudu. Anak-anakku sekalian, inilah tata cara tayamum. Dan pernah ada kejadian, karena dia tidak tahu tayamum, maka dia pergi berguling-guling di debu yang banyak sehingga dia mandi dengan debu. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu. Anak-anakku yang saya banggakan, setelah kita mempelajari ketentuan wudhu dan tayamum, maka Bapak ingin mengajak kepada anak-anakku untuk rehat sejenak, menyanyikan satu lagu, yaitu di sini bersih, di sana bersih. Maka sama dengan lirik lagunya, di sini senang, di sana senang. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 la. Ini lagu sama dengan lirik lagunya, di sini senang, di sana senang. Oleh karenanya, pelajaran yang bisa kita ambil dari lagu di sini senang, di sana senang ialah belajar di sekolah senang, belajar di rumah senang, maka kita harus senantiasa senang dan bergembira. Kemudian di mana-mana pun kita harus selalu menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan juga kebersihan tempat tinggal. Maka Islam mencintai kebersihan. Kita dianjurkan untuk senantiasa istinja, kita dianjurkan untuk senantiasa berwudu. Karena berwudu ini semua anggota tubuh yang telah dicuci itu semuanya akan membuat tubuh kita terasa bersih dan juga tubuh kita menjadi segar. Setelah penjelasan wudu dan tayamum, maka Bapak mengajak anak-anak solehnya ayah dan bunda agar supaya mempraktikkan selalu berwudu dan juga mencoba praktek tayamum. Bagaimana? Masih semangat? Ya, sekarang kita mencoba menjawab pertanyaan. 1. Tuliskan anggota tubuh yang dicuci ketika kita berwudu. 2. Tuliskan rukun-rukun wudu. 3. Tuliskan sunnah-sunnah wudu. 4. Tuliskan hal-hal yang membatalkan wudu. 5. Tuliskan syarat-syarat tayamum. Dan yang keenam, tuliskan tata cara tayamum. Anak-anakku sekalian, terkait dengan beberapa pertanyaan ini, Bapak kasih kelonggaran, silahkan mengakses melalui media internet, yaitu jawaban-jawaban dari ke-6 pertanyaan ini. Ini semua tidak sulit dan tidak merepotkan karena Bapak sudah jelaskan sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan ini ialah melatih daya ingat anak-anakku sekalian dalam menjawab soal. Bagian A tadi itu menjawab pertanyaan
Kemudian bagian B yaitu mengisi kolom setuju, tidak setuju, dan tidak tahu dengan memberikan tanda checklist. Misalnya 1. Untuk melaksanakan sholat, seseorang tidak perlu bersuci karena ia sudah mandi sampai bersih. Apakah anak-anakku sekalian setuju, tidak setuju, atau tidak tahu? Kedua, setelah buang air kecil, aku tidak suka bersih diri karena hal itu merepotkan. Apakah ini anak-anakku setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, bila hendak sholat, seseorang harus melakukan wudhu agar ia dalam keadaan suci. Bagaimana? Setuju, tidak setuju, atau tidak tahu? Yang keempat, yaitu sholat itu beribadah kepada Allah yang diakhiri dengan salam. Setelah mengisi kolom, maka bagian ketiga, bagian C, ayo saya mengajak kepada anak-anakku sekalian agar supaya memperagakan berwudu yang benar. Yang kedua, ayo peragakan tata cara tayamum yang benar. Ingat ya, minta tolong kepada keluarga agar supaya disuting atau dibuatkan video dan kirim kepada Bapak. Anak-anakku sekalian, kesimpulan belajar kita hari ini adalah 1. Kebersihan atau bersuci adalah pokok ajaran agama Islam. Sebagaimana pesan Rasul, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang kedua, orang Islam harus selalu suci atau bersih. Ketiga, bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Keempat, istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan dengan menggunakan alat. Kelima, hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Keenam, yaitu hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu, sedangkan hadas besar yaitu dapat melakukan mandi wajib. Kemudian kesimpulan selanjutnya ialah hendaklah kita senantiasa berwudu dan juga melaksanakan tayamum ketika tidak ada air. Bagaimana? Sudah paham semua? Jadi, setelah pembelajaran hari ini, kegiatannya di rumah adalah praktik wudu. Praktik wudu setelah buang air, kemudian di saat itu kita punya wudu batal, maka praktikkan. Tapi ingat, sebelum kita sholat atau mengaji, sebaiknya wudu kita perbaharui atau berwudu kembali. Dan juga mencoba praktik tayamum. Kemudian menjawab isian dan mengisi kolom sebagaimana yang tadi telah ditampilkan. Insya Allah, pertemuan selanjutnya akan membahas tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Bagaimana? Pasti kalian kan suka tentang pelajaran selanjutnya, yaitu berkisah tentang cinta Nabi dan Rasul. Anak-anakku sekalian, Bapak pesan supaya senantiasa rajin berwudu, rajin beristinja, rajin sholat, rajin mengaji, serta jangan lupa selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Pesan Bapak selanjutnya adalah agar supaya senantiasa menjaga kesehatan diri, senantiasa menjaga dan juga mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kalian kan sudah punya masker, pakai maskernya kalau keluar rumah, apalagi jika pergi ke tempat umum. Kalau mau melakukan sesuatu, mau makan, minum, jangan lupa cuci tangan. Atau habis pulang dari tempat keramaian, cuci tangan. Jika sulit mendapatkan tempat cuci tangan, siapkan hand sanitizer. Dimanapun anak-anakku pergi, senantiasa membawa hand sanitizer. Protokol kesehatan selanjutnya ialah yaitu menjaga jarak, terutama kepada orang-orang yang tidak dikenal ketika berkumpul di tempat umum.
Nah, anak-anakku sekalian, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah bisa bersalawat kan? Salawatnya mudah kok. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekira cukup sekian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.